just show her a little. Nah guys, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian eksternal dan internal. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis merupakan lapisan jaringan lemak yang terletak di atas simbivis pubis pada panggul, yang ditutupi oleh kulit dan setelah pubertas ditutupi oleh rambut. Rambut ini akan berfungsi untuk menangkal kuman. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora atau bibir besar merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia mayora akan ditumbuhi rambut dalam kurung rambut kemaluan yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi wanita. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak dapat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukan ke vagina serta uretra atau saluran yang berfungsi untuk membawa urin keluar tubuh. Kulit labia minora memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun membengkak. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang kelima ada vestibulum. Pada bagian bawah klitoris terdapat rongga pembatas dua sisi labia minora yang bernama vestibulum. Disinilah terdapat saluran kecing dan muara vagina. Di dalam vestibulum terdapat kelenjar batrolin dan vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Yang keenam, lubang vagina. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi, serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Yang selanjutnya ada bagian internal. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh selaput lendir yang dapat menjaganya agar tetap lembab. Yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya rahim terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada serviks atau leher rahim. Bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina. Utamanya leher rahim ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ekstoserviks dan endoserviks. Serviks dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, serviks juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Yang kedua ada korpus atau badan uterus. Bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Yang ketiga ada fundus. Fundus adalah bagian puncak dari rahim ibu saat sedang berada dalam masa kehamilan.
Tinggi fundus sendiri mengacu pada ukuran tinggi janin yang dapat ditentukan dari bagian luar perut dengan memakai ruas jari atau satuan sentimeter. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduct adalah dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau infundibulum rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim. Yang terakhir ada ovarium. Indung telur atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi ovum, hormon estrogen serta hormon progesteron.